Shalom, selamat malam, saudara-saudaraku seiman yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita akan menyaksikan kesaksian dari hamba Tuhan, hambanya yang sangat luar biasa ya. Saya baru beberapa kali komunikasi, tapi saya mendengar kesaksiannya, pelayanannya, sungguh luar biasa ya. Ini menjadi pelajaran ya, menjadi berkat ya bagi yang mendengarkan pada malam hari ini, bahwa kita juga harus pergi menginjil ya. Jadikanlah semua bangsa muridku ya. Jadi saya merasa diberkati ya berbicara dengan hambanya. Makanya saya minta untuk di channel saya Bapak Pastor Aliudin untuk bisa bersaksi ya, menyaksikan kemurahan Tuhan waktu sebelum percaya Tuhan Yesus sampai sekarang percaya Tuhan Yesus, bagaimana perjalanannya, setelah percaya juga pelayanannya kemana saja. Kita akan saksikan pelayanan dari hambanya. Nah, sudah hadir hambanya? Ya, ini Pak Pendeta Pastor Aliudin yang dikasihi Tuhan. Saya tadi baru pembukaan, Pak Pastor, menyaksikan kemurahan Tuhan yang kemarin kita cerita-cerita. Saya merasa diberkati, sehingga saya juga minta Pak Pastor untuk memberkati juga saudara-saudara kita, baik Kristen maupun Muslim juga. Karena kita ambil yang baiknya ya, apa yang Pastor alami pasti ada manfaatnya untuk kita ke depan ya, menjalani hidup baik umat Kristen maupun umat Islam. Kita seharusnya bersatu ya, jangan kita saling menuduh, jangan kita saling memfitnah ya. Ini kesaksian yang luar biasa dari hambanya ini. Mungkin tanpa berlama-lama, Pak Pastor, apa sudah siap untuk menyaksikan kemurahan Tuhan kepada saudara-saudara kita? Iya, siap. Oke, silakan Pak Pastor. Tuhan Yesus memberkati. Salam semua saudara kekasih dimanapun Anda berada. Ya, saya Aliudin. Minta maaf, ini feedback suara saya kembali. Oke. Tolong dulu moderator, suara saya feedback. Ya. Iya, Aceh. Ya, saya orang Aceh. Saya dilahirkan di Aceh. Kakek nenek saya orang Aceh, lahir di Aceh. Saya juga lahir di Aceh, berarti saya ini orang Aceh. Saya akan cerita kembali kepada Bapak Ibu kekasih dimanapun Anda berada yang melihat, yang mendengar channel saya langsung ini. Sebenarnya saya ada bicara di beberapa channel YouTube yang lain, tapi hari ini saya datang menyapa Bapak Ibu kekasih dimanapun Anda berada. Ya, kuat, sehat selalu di masa-masa COVID-19 ini, ya, yang tidak urung selesai, ya, belum juga berhenti. Ya, kita harap COVID-19 ini dapat berlalu lebih cepat, lebih baik, lebih bagus ya. Ya, saya Aliudin bin Zainal Abidin, saya dari Aceh. Saya dilahirkan di Aceh. Ya, saya mempunyai seorang istri dari Jakarta, orang Betawi, suku Betawi. Dan kami dikaruniai 2 anak, laki-laki dan perempuan. Ya, Tuhan baik, Tuhan tuntun, Tuhan bimbing kami satu keluarga untuk benar-benar mempercayai, bahkan menjalani iman bersama-sama dengan Isa Al-Masih, yaitu Yesus Kristus itu. Ya, saya akan menyaksikan hari ini. Dulu saya tidak suka dengan orang Kristen,
Kenapa? Karena ada nilai-nilai yang saya dapat, yang saya dengar, yang diutarakan kepada saya, bahwasanya orang Kristen itu orang kafir. Orang yang lebih tua daripada saya mengatakan orang Kristen itu orang kafir. Apa yang terjadi? Timbullah dalam hati dan perasaan saya untuk saya tidak suka dengan orang Kristen. Karena saya menganggap memang betul orang Kristen itu orang kafir. Suatu hari Tuhan izinkan saya hadir di kota Medan, tepatnya di Pulau Brayan Bengkel ya. Ya, sesekali saya bertemu dengan orang-orang Kristen, saya berteman dengan orang Kristen seusia saya ya. Saya akan coba sebut di sini, ada teman saya namanya Charles Marpaung. Itu tetangga dengan saya, itu orang Batak, dan sebelahnya itu, di sebelahnya Charles Marpaung, sebelah rumahnya ada Ucok Simanjuntak ya, keluarga Simanjuntak. Apa yang terjadi? Ya, waktu saya pulang ya, mama saya melihat, dia katakan, untuk apa kau itu bergaul dengan orang kafir terus, nanti lama-lama kau jadi orang kafir. Dalam hati saya, tidak mungkin saya menjadi orang Kristen. Itu dalam pikiran saya pertama. Kenapa? Saya juga tidak suka dengan agama Kristen. Saya tidak suka dengan nama Yesus itu. Sampai akhirnya, saudara kekasih, ya ada satu gereja di sana cukup besar, namanya gereja HKBP. Gereja itu sekali-sekali saya lempar, bam, gitu saya lempar. Lalu saya lari. Ya, saya tidak suka dengan orang Kristen. Sampai akhirnya, saudara kekasih, Tuhan izinkan saya melangkah keluar dari Sumatera sampai saya di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa banyak kejahatan, banyak kehidupan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, bahkan tidak berkenan di hukum negara Indonesia ini. Kenapa saya katakan demikian? Karena banyak kejahatan yang saya lakukan, yang susah saya ungkapkan lewat media live saat hari ini. Yang jelas ya, saya itu banyak kejahatan. Salah satunya ya, saya pemakai narkoba, saya penjual narkoba, obat-obatan ya, ganja, itu yang saya lakukan. Mabuk, pestafora, itu yang saya buat. Dan suatu hari saya berjumpa dengan orang Kristen, namanya ini Hartman Budiarjo. Orang ini orang Jawa, orang Jogja. Orang ini bukan pendeta, orang ini bukan penginjil. Orang ini orang yang sangat sederhana. Tuhan pertemukan saya dengan orang sangat sederhana ini, namanya Hartman Budiarjo. Apa yang terjadi? Begitu saya mengetahui orang ini orang Kristen, muncul ketidaksukaan saya dengan orang ini. Kenapa? Saya berpikir jangan-jangan orang ini ingin mengkristenkan saya. Itu pikiran saya. Jangan-jangan orang ini ingin mempengaruhi saya. Tetapi yang menarik, orang ini baik, orang ini ramah. Karena orang ini betul-betul baik dan ramah terhadap saya hargai orang ini. Saya coba tenang, saya dengar dia berbicara. Apa yang dia bicarakan kepada saya? Dia perkenalkan tentang Yesus itu. Nama Yesus, nama yang sungguh saya tidak suka. Nama Yesus itu nama yang najis dalam hidup saya. Nama yang menjijikkan dalam hidup saya. Nama Yesus itu. Saya tidak suka dengan orang Kristen karena orang-orang lebih tua daripada saya mengatakan orang Kristen itu orang kafir, akan masuk ke dalam api neraka jahanam. Itu yang saya tangkap, itu yang saya cerna dalam otak, pikiran, dan perasaan saya. Saya sudah tidak suka dengan orang Kristen. Orang ini menceritakan tentang Yesus. Coba bayangkan kayak apa sikap hati saya waktu itu. Tetapi karena orang ini baik, dia ramah, saya coba tenangkan diri saya. Dia coba meyakinkan saya tentang Yesus itu. Dia ilustrasikan banyak, kita manusia yang berdosa, akan jatuh dalam dosa, dan terus-menerus berdosa. Tidak bisa ditebus dengan korban apapun di dunia ini. Baik uang, emas, perak kita, tidak bisa ditebus dengan itu. Diceritakan. Apalagi dengan potong kerbau, sapi, binatang-binatang yang lain. Tidak bisa. Karena kita manusia yang berdosa. Ya, condong jatuh dalam dosa. Waktu dia jelaskan itu, saya sungguh tidak suka. Benar-benar tidak suka. Lalu saya tanya,
Mas, kenapa orang Kristen menyembah patung? Itu pertanyaan saya, karena saya tidak ngerti, karena suka saya lihat di TV-TV ada patung, disembah, Bunda Maria, ya. Sedangkan orang Katolik aja itu hanya simbol bagi mereka. Tapi karena saya tidak tahu, saya pikir menyembah patung, gitu ya. Lalu beliau menjawab dengan penuh kasih, kami tidak menyembah patung, tetapi kami menyembah Tuhan, yaitu Yesus itu. Lalu dia jelaskan, Bapa itu mengutus anaknya. Bapa itu Tuhan sendiri, Allah sendiri. Dan mengutus anaknya Yesus itu Tuhan sendiri. Lewat perantara Roh Kudus itulah Tuhan sendiri, Allah sendiri. Ini penjelasan teman ini. Saya dengarnya aja bingung. Kenapa saya bingung? Karena dijelaskan Bapa. Bapa mengutus anaknya. Logikanya saya berarti ada mamanya. Kami diajar Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Bagaimana dia menjelaskan kepada saya Bapa mengutus anaknya, Bapa itu Tuhan. Allah sendiri mengutus anaknya Yesus Tuhan sendiri lewat perantara Roh Kudus itulah Tuhan sendiri, Allah sendiri. Dalam hati saya bodoh sekali orang ini. Tetapi karena orang ini baik, setiap hari saya lihat dia baik, ya selalu saya berbincang-bincang sama teman ini, ya suatu hari Tuhan izinkan saya sakit, ya saya sakit tipes. Karena saya sakit tipes, perhatikan saya harus cukup istirahat, harus istirahat baik-baik, dan saya tinggal satu kamar dengan teman ini. Entah kenapa saya lihat, saya perhatikan ada Alkitab. Ya. Tadinya saya agak-agak sungkan baca Alkitab. Karena saya pikir Alkitab ini najis ya. Tidak mungkin saya sentuh. Lama-lama saya coba buka. Saya baca Kejadian pada mulanya adalah firman Allah. Menarik juga ini. Saya baca-baca, saya sekali baca bisa 7 pasal. Sekali baca. Satu hari bisa beberapa kali baca. Berarti bisa 7 pasal, 5 pasal. Beberapa kali. Tapi saya tidak mengerti. Dan saya tanya kepada teman ini. Saya tanya. Dan dia menjawab. Saya tanya, dia terus menjawab. Kadang-kadang pertanyaan saya sangat negatif. Nah itu tadi negatif. Kenapa menyembah patung? Kenapa Tuhannya orang Kristen banyak? Negatif pertanyaan saya. Tapi dia jawab penuh kasih. Semakin hari banyak waktu mengikuti minggu, bahkan mengikuti bulan, saya dengan orang ini ada banyak pertanyaan-pertanyaan saya utarakan kepada teman ini, dia jawab dengan penuh kasih. Saya baca Alkitab, ada hal yang saya tidak tahu, saya tanya, dia jawab penuh kasih, padahal saya tidak percaya dengan Alkitab ini. Saya tidak percaya, tetapi kok menarik juga ceritanya. Ada nabi-nabi, ada Adam, ya, ada Nuh, ya, ada Yusuf, luar biasa. Alkitab menerangkan itu, ya. Ada Yusuf, ada Daud, ya, sangat luar biasa. Jadi menarik juga seperti itu kan. Tetapi bukan ini, ya, yang iman saya bukan di sini. Lalu saya perhatikan orang ini berdoa, dia suka berdoa. Saya berpikir orang Kristen itu cuma satu kali berdoa. Kenapa? Dia berdoa hari Minggu aja. Itu yang saya tahu. Ternyata teman ini dia berdoa. Pagi dia berdoa. Bangun tidur, subuh-subuh, saya belum bangun, teman ini berdoa. Mau tidur, dia berdoa. Dia baca Alkitab, lama lagi dia baca Alkitab, begitu khusyuknya. Begitu tenangnya dia membaca Alkitab. Entah kenapa, saudara kekasih dalam Kristus. Teman ini mempunyai Al-Quran. Dia mempunyai Al-Quran. Saya buka Al-Quran. Saya baca Al-Quran itu. Saya buka. Saya baca Al-Quran. Dengan gaya saya, dengan budaya saya baca. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Saya baca begitu. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Saya baca begitu. Sungguh-sungguh saya baca dalam hati saya. Ini saya berpikir, saya punya agama. Saya orang Aceh. Ya, saya berpikir ini sangat luar biasa. Saya baca, dia biarkan. Dan sesekali saya sholat, saya mau sholat, silakan. Saya sholat Allah Akbar. Saya baca surat-surat. Auzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina
Begitu ulun bawa ulang saya baca. Apa yang terjadi seluruh dalam Kristus? Selesai saya sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perhatikan setiap hari, banyak waktu teman ini begitu khusyuknya, begitu taatnya, begitu setianya teman ini dengan Tuhan. Ya, berjalan waktu, pertanyaan demi pertanyaan saya tanya, tetapi nggak masuk akal saya. Ya. Dia ceritakan begini, saya nggak mengerti. Diceritakan begitu, nggak mengerti. Banyak waktu saya dengan teman ini. Tetapi yang menarik, orang ini sangat baik. Orang ini sangat ramah. Tadinya saya curiga, jangan-jangan orang ini ingin mempengaruhi saya. Jangan-jangan orang ini ingin mengkristenkan saya. Saya berpikir begitu. Jangan-jangan orang ini mempengaruhi dan mengkristenkan saya. Tetapi semakin hari, banyak waktu saya dengan teman ini. Memang saya lihat teman ini sangat baik. Betul-betul baik. Saya coba tenangkan lagi diri saya. Apa yang terjadi? Mulailah saya berargumentasi dengan Tuhan itu. Ya, dengan hati nurani saya bertanya-tanya begini. Saya katakan dengan Tuhan, ya Allah ya Rabbi, kenapa aku kau jumpakan dengan teman ini? Aku suka dia, aku senang dia, tapi aku tidak suka agamanya, agama Kristen. Dan aku tidak suka Tuhannya, Tuhan Yesus. Masa Yesus itu Tuhan? Berargumentasi lagi dalam hidup saya. Tiba-tiba saudara kekasih dalam Kristus, Tuhan itu lewat kekuatan roh Tuhan itu memberi pengertian kepada saya dalam pikiran, hati dan perasaan saya. Tuhan ingatkan dia baik, sangat baik. Ini betul-betul saya rasakan dia baik, sangat baik. Kenapa saya tahu? Setiap hari saya dengan teman ini. Bukan terhadap saya aja dia baik. Dengan teman-teman saya kebetulan mereka nakal-nakal ya, hidup nggak benar ya, dia baik. Dengan tetangga-tetangga, kebetulan tetangga orang-orang Sunda, orang-orang Muslim, dia baik, sangat baik. Lalu saya berpikir saya suka teman ini, saya senang dia, tapi saya tidak suka agamanya, agama Kristen. Saya tidak suka Tuhannya, Tuhan Yesus. Masa Yesus Tuhan? Kalau Yesus ada di Bandung, saya berpikir waktu itu, berarti Yesus tidak ada di luar negeri, di Inggris, di Amerika, apalagi di Aceh. Berarti Yesus tidak ada di mana-mana, karena saat itu ada di Bandung. Dalam hati saya, bodoh sekali lah kawan ini. Saya katakan dengan Tuhan begini, ya Allah ya Rabbi, kasihan kawan ini, karena dia akan masuk ke dalam api neraka jahanam. Saya mengklaim, kasihan kawan ini. Padahal saudara kekasih dalam Kristus, kawan inilah, teman inilah yang sebenarnya kasihan kepada saya. Tetapi, ya karena saya tidak mengerti, saya katakan kasihan kawan ini. Barulah Tuhan betul-betul mengingatkan hari-hari saya dengan teman ini. Bagaimana dia memperlakukan hidupnya kepada saya. Saya rasakan, saya mempunyai sahabat. Saya mempunyai saudara. Saya mempunyai teman lewat saudara ini. Saya berpikir tidak ada lagi orang yang baik sekali di dunia ini. Ternyata saya dapati, saya jumpai, ada orang yang baik seperti ini. Dan saya temui lewat seorang Hatman Budiarjo ini. Sangat baik, betul-betul baik terhadap saya. Mulailah saya merenungkan dan saya menangis. Kenapa saya menangis? Tiba-tiba Tuhan itu mengingatkan tentang diri saya. Saya ini berdosa, banyak dosa, dan condong jatuh dosa. Selalu akan ingin berbuat dosa. Dosa saya yang sudah lama, yang sudah lupa saya di belakang, yang sudah lupa.
dan yang sedang saya jalani. Tuhan tunjukkan, Tuhan nampakkan. Seperti bercermin saya dapat melihat diri saya. Saya berdosa. Dan mulailah Tuhan itu, hati nurani saya berbicara. Tidak bisa saya ditebus dengan korban binatang apapun. Barulah Tuhan ingatkan tentang Yesus itu. Dia ceritakan banyak tentang Yesus kepada saya. Untuk apa Yesus mati di kayu salib? Dia mati di kayu salib. Darahnya tercurah untuk menebus dosa manusia. Dia mencontohkan teladan hidup. Dia tidak berdosa, dia tidak berbuat dosa, dia tidak melakukan hal yang salah. Dia kan ceritakan dia anak domba yang tidak bercacat. Barulah saya mengerti dia. Tadinya saya tidak mengerti. Saya pikir kok anak domba. Dia tidak bercacat, dia tidak bersalah, dia tidak melakukan kesalahan. Dia mengajarkan hidup yang benar. Dia mengajarkan bagaimana hidup dalam kasih Tuhan. Dia tunjukkan. Barulah saya Tuhan ingatkan Nabi Isa dari buayan ya, dari ayunan dia dapat berbicara dan dia dapat membuat dari tanah liat seekor burung dan ditiupkan dan hidup. Dan teringatlah saya mujizatnya sanggup menyembuhkan orang sopak, orang kusta, orang buta melihat. Bahkan orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan hidup kembali. Dia banyak melakukan mujizat-mujizat. Mulailah saya teringat dengan cerita teman-teman ini. Beberapa waktu kemudian teringatlah saya betul-betul dengan cerita teman ini. Tiba-tiba saya menangis. Saya menangis. Kenapa saya menangis dalam kasih Kristus? Saya teringat dengan siapa diri saya. Seperti saya dapat melihat jelas diri saya. Inilah saya harus beritahukan kepada Bapak Ibu saudara kekasih Anda dimanapun berada. Saya dapat melihat dengan jelas siapa diri saya. Saya manusia yang berdosa. Tidak bisa ditebus dengan ketaatan saya, kesolehan saya. Seberapa soleh saya. Apalagi saya waktu itu sholat aja kadang-kadang bolong-bolong. Tidak bisa saya ditebus dengan korban binatang, potong kerbau, orang Toraja bilang tidung bonga, nggak bisa. Potong sapi, potong kambing, potong domba, potong binatang apapun tidak bisa. Hanya Yesus datang ke dunia ini. Karena begitu besar kasih Allah itu akan dunia ini. Saya manusia yang ada dalam dunia ini. Sehingga dia berikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus itu. Barang siapa percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan arahkan. Ya, cerita teman ini Tuhan tunjukkan lewat hati sanubari dan pikiran perasaan saya. Tuhan beri pengertian. Tuhan ingatkan untuk apa Yesus mati di kayu salib dan darahnya tercurah untuk menebus dosa-dosa kita manusia. Dan dia katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat menuju kepada Bapa kalau tidak melalui dia. Dia katakan, mari yang letih, mari yang lesu, dan marilah yang berbeban berat datanglah kepadaku. Maka aku akan memberi kelegaan. Coba bayangkan manusia mana, nabi mana, rasul mana yang berani mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Akulah terang itu. Ya. Dialah yang punya kasih itu. Dia kasih itu. Sampai akhirnya Tuhan sendiri seperti memberi petunjuk kepada saya. Dialah jalan itu. Dan saat itu cerita ini kurang lebih tahun 1992, 1991 dan berjalan ke 1992. Saya akui dengan Tuhan, Tuhan Yesus, hari ini, detik ini, aku yakin dan percaya Engkau, Yesus, Tuhan, dan Rajaku. Bukan dikatakan teman ini, bukan dibilang orang lain. Hari ini, aku merasakan Engkau ada dalam hidupku. Waktu saya akui,
Yesus dalam hidup saya merasa senang sekali. Saya merasa gembira sekali. Seperti beban dalam hidup saya. Saya mempunyai beban, masalah, persoalan dalam hidup saya. Terlepas betul-betul. Kenapa? Saya mengakui dosa saya. Selama ini belum pernah saya akui dosa-dosa saya. Sekalipun saya sholat, saya ibadah, saya tidak mengakui secara pribadi. Dan saya tidak dapat melihat jelas tentang diri saya, ya. Tidak mengerti saya. Karena saya tidak tahu Tuhan itu di mana. Yang saya tahu Tuhan di langit. Ternyata dari cerita-cerita teman ini baru saya dapat rasakan. Yesus mati di kayu salib. Darahnya tercurah. Dia mati. Bukan setengah mati. Dan dia bangkit. Hidup kembali. Dia bangkit. Dia tunjukkan kepada pengikut-pengikutnya. Ratusan orang dapat melihat. Dia bangkit, dia hidup. Dan dia naik ke tahta Allah Bapa. Dia naik ke surga. Bulan-bulan hidup-hidup dia naik. Tadi sudah mati. Tiba-tiba dia bangkit. Dia naik. Dia tunjukkan sebelumnya kepada murid-muridnya. Dan dia naik ke surga. Dia duduk di tahta Allah itu. Dan dia menyediakan tempat bagi setiap manusia. Barang siapa percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mulai saat itulah saya mengimani, mempercayai Yesus, Tuhan dan Raja dalam hidup saya. Begitu saya percaya dengan Tuhan, saya sangat senang. Saya sangat gembira sekali. Ini kegembiraan yang sangat luar biasa, yang tidak pernah saya dapatkan di dalam hidup saya. Saya mabuk pesta pora dengan teman-teman saya senang. Tetapi begitu muncul ada masalah, saya kecewa. Tetapi luar biasa, sampai saat hari ini, apapun masalah saya, apapun persoalan saya teringat Tuhan, langsung saya bisa bersuka cita. Ya, bersuka citalah masalah, persoalan saya hadapi bersama dengan Tuhan. Sekarang saya bisa tersenyum. Jadi ada beban, ada masalah, saya bisa tersenyum. Saya bisa bersuka cita. Lihat, inilah titik poin yang berbeda, yang sangat luar biasa. Saya bisa tersenyum, saya bisa bersuka cita. Ini sukacita yang tidak ada diberikan oleh dunia ini. Dunia ini memberikan sukacita sementara. Teman-teman saya, kalau saya ada sesuatu dari saya, baru mereka senang sama saya. Tetapi begitu saya tidak ada apa-apa, ya tidak ada apa-apa yang bisa menyenangkan teman saya, sudah tidak suka teman-teman dengan saya. Tetapi berbeda dengan Yesus kan. Apapun yang terjadi dalam hidup saya, situasi apapun, sekarang saya bisa tersenyum, saya bisa bersuka cita. Orang sama-sama marah-marah sama saya bisa tersenyum. Orang mengkutuk, menghina, menghujat saya bisa tersenyum. Inilah sukacita yang sangat luar biasa yang Tuhan berikan dalam hidup saya. Tidak ada di tempat lain, hanya dalam Yesus itu. Jadi setiap ada masalah, tantangan, persoalan dalam hidup saya, karena nama Yesus itu, saya bangga sekali. Ya, saya dapat kuat, saya dapat bertahan, saya dapat menikmati hidup ini bersama dengan Yesus itu. Ya, itu demikian, saudara kekasih dimanapun Anda berada, saat hari ini yang mendengarkan kesaksian saya, begitulah saya percaya dengan Tuhan. Ya, cukup simpel, saya percaya dengan Tuhan, bukan karena pendeta, bukan karena penginjil atau misionaris, seorang Hartman Budiarjo yang sangat sederhana. Dia tunjukkan, dia contohkan hidup itu. Jadi satu orang ini cukup bagi saya untuk melihat inilah kehidupan orang Kristen itu. Jadi kekristenan itu bukan hanya bernyanyi, memuji Tuhan, dan berdoa menangis-nangis. Mungkin engkau menangis-nangis keluar ingus-ingus berdoa begitu meraung-raung hebat-hebat. Bukan itu aja, tetapi hidup ini jadi dampak. Seorang Hartman Budiarjo ini menunjukkan kepada saya dampak hidup itu. Kasih, damai, sukacita. Sangat luar biasa saya dapatkan terhadap seorang yang sangat sederhana. Sehingga saya dapat mengimani, saya mengakui Tuhan Yesus, Engkau Tuhan dan Raja dalam hidupku.
Dan satu Yesus cukup bagi saya. Tidak ada Tuhan lain. Hanya Dia yang menyelamatkan. Dia katakan, akulah jalan. Dialah jalan. Ya. Tidak diajarkannya negatif, sakit hati, kecewa, berpikir negatif, menghujat orang, menghina sesama. Tidak diajarkan. Dia mengajarkan, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Jikalau engkau berpikir seperti yang kau pikirkan atau seperti yang kau inginkan, lakukanlah itu dahulu terhadap orang lain. Lihat ajaran yang diajarkan oleh Yesus. Tetapi sekalipun ada orang yang mengolok, menghina, mencaci, lihat, dia aja mengajarkan, kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Ampunilah musuhmu. Berdoalah buat musuh. Tidak diajar menyakiti, ya, kecewa, sakit hati, iri hati. Tidak ada sifat itu dalam Yesus Tuhan itu. Bayangkan yang begini-beginilah yang dikatakan sesat. Ya. Ini ajaran yang sangat luar biasa. Ya, saya terus belajar bersama dia. Saya mau terus tinggal dengan dia. Saya mau terus menyatu dengan Yesus itu, dengan Tuhan itu. Ya, indah sekali karena dia roh. Dia ada dalam hidup saya. Dia ada di mana-mana. Sekarang luar biasa, roh Tuhan bekerja sangat hebat, luar biasa. Begitu banyak sekali orang sekarang berubah. Orang jahat berubah. Orang yang hidup tidak benar berubah. Ya, demikian dulu yang saya bisa saksikan. Ya, mungkin Bapak Ibu, saudara kekasih, dimanapun Anda berada, jikalau Anda terhubung dengan ini, jikalau ada sesuatu yang mau bertanya, silakan. Saya izinkan, saya akan menjawab sebisa yang saya akan jawab. Silakan. Oke, silakan. Terima kasih Pak Pastor yang sudah memberkati kita. Cuman saya ada pertanyaan dulu Pak Pastor. Ini sebenarnya masih ada sih satu yang menunggu untuk mau nanya. Cuman saya mau tanya dulu Pak Pastor, bagaimana tanggapan di sekitar Pak Pastor gitu? Apakah tetangga atau sanak saudara tentang perpindahan Pak Pastor gitu dari yang sebelumnya belum percaya Tuhan Yesus, ya namanya kita tahu Aceh sangat kental ya, agamanya itu sangat-sangat bisa dibilang fanatik lah. Bagaimana Pak Pastor bisa mengendalikan itu semua sehingga boleh lancar sampai sekarang Pak Pastor Aliudin boleh bersaksi ya, karena memang mungkin sangat berat perpindahannya sewaktu itu Pak Pastor. Silakan Pak. Ya, tentunya ada masalah ya, banyak masalah, banyak sekali masalah sampai sekarang. Apa masalahnya? Ya, keluarga secara khusus tidak menerima saya. Mereka seperti menghujat saya. Mereka, teman-teman saya mengolok-olok saya. Bahkan ada tetangga-tetangga, saya lihat mereka begitu menghina saya. Begitu bencinya. Dia ludahi saya. Matanya tuh memandang saya sudah negatif sekali. Begitu marahnya mereka. Saya berubah. Hati pikiran saya berubah. Hidup saya berubah. Kasih saya nggak berpura-pura. Saya menghargai setiap orang-orang yang saya jumpai, keluarga saya, teman saya, sahabat saya, tetangga-tetangga saya. Tetapi itulah, barang siapa mengikut aku, Yesus mengatakan, harus menyangkal dirinya, pikul salibnya, pikul salib. Berani meninggalkan sana, famili, keluarga, bapak, ibu, saudara laki-laki, saudara perempuan, anak laki-laki, anak perempuan, anak mantu pun sekalipun. Saya siap. Yang penting saya melakukan yang benar ini. Walaupun dihujat, dicaci, dimaki, ya sudah tidak terhitung lagi setelah kasih. Yang saya terima hujat-hujatan, olok-olokan, ya itulah. Ya, Tuhan tidak pernah mengajar mengolok orang, menghina orang. Tuhan itu kan kasih. Makanya selalu saya tersenyum. Ketemu dengan orang-orang tertentu yang menghujat, menghina saya coba tenang diri saya. Saya menganggap karena mereka tidak mengerti. Dulu saya juga seperti itu ya, karena tidak mengerti. Di dalam Muslim diajarkan
Habdul minallah, habdul minan nas. Mengasihi Allah itu berarti mengasihi sesama manusia. Bagaimana kita mengasihi Allah jikalau kita benci manusia? Ya, itu yang saya dapat sekarang. Mereka terbukti katanya nggak mungkin ajaran orang Muslim. Kenapa nggak mungkin? Saya rasakan ini. Begitu banyak orang yang menghina, menghujat saya. Bahkan luar biasa ada perkataan begini, darah kamu itu halal bagi kami. Waduh, luar biasa itu. Terkecuali orang yang kafir, orang yang jahat, orang yang tidak berkenan, dibuat begitu wajar. Ini kami, kita yang percaya dengan Yesus. Kita melakukan yang sopan, yang benar, mengasihi. Yang begini dicela, dihina, itu sudah biasa. Ya, jawaban dari saya, keluarga, ya tentu ada tantangan. Tetangga aja sudah jadi tantangan dengan saya. Nggak usah tetangga, sekarang orang-orang tertentu yang tidak pernah kenal saya, tidak tahu saya, lewat media YouTube ini aja sudah menghujat saya, menghina saya, macam-macam penghinaan. Tetapi luar biasa lah Yesus itu. Kita tidak ajar menghina, kita tidak diajar menyakiti orang. Ya, biar aja. Inilah ajaran yang dibilang kafir itu. Yang dia ajar dikatakan sesat itu. Mengajarkan yang benar, ya, mengasihi, ya. Nah, kasih itu lemah lembut, kasih itu murah hati, kasih itu tidak dendam, kasih tidak cemburu, kasih tidak mementingkan diri sendiri, kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan. Coba yang beginilah dikatakan sesat katanya. Tidak apa-apa, biarlah hanya Tuhan jawaban dalam hidup kita. Biarlah dunia ini ya berlaku yang tidak adil dalam hidup kita. Waktu yang menjawab. Lewat media YouTube ini, lewat media yang sangat terbuka ini dapat menunjukkan siapa, siapa, siapa diri kita. Dan siapa orang sekeliling kita. Ya, waktu yang menjawab. Orang tidak bisa dibendung lagi, ya akan melihat mana yang benar, mana yang salah. Ya, lewat dunia maya ini dah dapat dilihat ya siapa yang salah, siapa yang benar. Nah, itu jawaban dari saya. Namanya silakan. Ya, ada pertanyaan lain silakan. Ya, puji Tuhan. Bagi yang ingin tahu ya channel YouTube-nya Pak Pastur yaitu Aliudin Ok ya. Itu ada di apa namanya? Ada di running text ya, ada di running text ya. Terus jika saudara-saudara ingin membantu pelayanan Pak Pendeta Pastur Aliudin ya, ini penginjil ya kemana-mana. Dia tidak hanya di satu tempat menginjil, tapi ke seluruh pelosok daerah. Mungkin nanti juga Pak hambanya akan menceritakan juga bagaimana pelayanannya. Ini tertera jika saudara tergerak untuk membantu pelayanan pastor, di running text ada rekening yang untuk bisa membantu pastor dalam pelayanannya sehari-hari. Luar biasa pelayanannya sampai pelosok, sampai kemana-mana. Mungkin nanti pastor akan jelaskan. Ini Pak Pastor ada satu yang mau bertanya. Saya masukkan ya Pak Pastor. Oke, siang. Ayo. Ya, Silakan. selamat malam Pak Pastur. Ya, selamat malam. Ya, saya mau dengan rahmat Tuhan Pak Pastur. Boleh saya tahu di mana? Ya Pak Pastur. Dari mana ini? Tertera namanya di situ rahmat Tuhan. Boleh panggil saya Sulastri Pak Pastur. Ibu Sulastri, boleh saya tahu Ya. dari mana? Saya dari Bekasi Pak Pastur. Wah, Bekasi, Jakarta ya. Saya tahu Bekasi. Sangat tahu. Saya pernah Jati Asih, Kelurahan Jati Asih, Kecamatan Jatisari. Saya pernah tinggal di sana. Saya sangat tahu di dalam-dalamnya sudah saya tahu. Ya, silakan. Baik, saya mau bertanya Pak Pastur. Pak Pastur selama ini pasti sudah pernah bersaksi ya Pak Pastur ya, bersaksi atau menginjil ya. Mau tahu Pak Pastur sudah bersaksi atau menginjil di mana saja dan bagaimana Pak Pastur menyikapi setiap tantangan, kan pasti tidak mudah untuk bersaksi atau menginjil.
bagaimana Pak Pastor menyikapi atau menghadapi semua itu? Itu pertanyaan saya, Pak Pastor. Ya, saya dari dulu saya sudah coba penginjilan ini. Dari tahun 1995, 96, dari tahun itu saya sudah lakukan. Saya sudah hadir di Pulau Batam, Pulau Bintan, Pulau Bulu, Pulau Bertam, Pulau Karimun, Pulau Penyengat, pulau-pulau Kepulauan Riau. Ya, sekarang saya lakukan banyak lagi. Ya, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi saya masukkan. Bahkan Sangir, Siau, Tagulandang, Tahuna, Talaut, Lirung, sampai ujung dekat Manila saya masuk. Bahkan saya sudah pernah juga masuk di Manila, Filipina. Saya masuk di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah. Saya masuk Sumatera Selatan, mulai dari Lampung, Palembang, Jambi, Padang, Pulau Mentawai, saya masuk. Pulau-pulau saya masuk. Pulau Nias, Pulau Mentawai di Batam saya masuk. Saya masuk juga di Medan, apalagi di Aceh saya masuk di Aceh. Hampir seluruh Aceh saya kuasai. Kebetulan saya orang Aceh. Saya dilahirkan di Aceh. Sampai di ujungnya Pulau Sabang saya masuk. Mau di mana lagi? Mau di Papua, di Sorong, Jayapura, Yaukimo, Biak, Manowari, Waropen, Merauke, saya masuk. Lembah, gunung, sungai, pedalaman, makan ubi saya makan, keladi saya makan, pisang saya makan, ubi, keladi, pisang. Berminggu-minggu saya hadapi makanan itu. Saya coba sabar. Papeda, sagu saya makan. Sederhana, nggak mandi-mandi saya alami. Nggak mandi. Nggak ada air. Buang air besar aja saya sudah tidak tahu lagi. Di Papua Nugini itu Montagen, Hagen, Tari, Mindi, Le, Araport, Mosby, 10 provinsi saya masuk. Gunung, lembah, perjalanan yang berepot sekali. 4 hari, 5 hari, nggak sampai-sampai saya. Capek, lelah, tidur nggak jelas saya alami. Kalau tidak punya hati misi, nggak mungkin ini bisa tembus. Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, saya masuk. Di mana lagi saya tidak masuk? Apalagi Ambon, Teluk Ambon, Seram, Masohi, Piru, Pulau Buru, Pulau Saparua, Pulau Ternate, Tidore, Namrole, Tual, saya masuk. Timur lagi sana, Dili, di Dili saya sudah masuk, Timur Leste, Kupang, Ende, Flores. Saya masuk hampir seluruh Indonesia ini saya kunjungi. Malaysia Barat mulai dari Johor Bahru, Kuala Lumpur, Penang, Kedah, Alor-Star, sampai di ujungnya di Perlis sana saya sudah masuk. Bahkan masuk Thailand, Hajayala sampai ke Bangkok saya sudah masuk. Malaysia Timur mulai Kuching, Sarawak, Sabah, Bintulu, Sibu, sungai-sungai perairan, sungai pedalam-dalam di gunung-gunung, hutan-hutan yang gak masuk akal pun saya sudah masuk. Saya atur sendiri, saya biayain sendiri, saya danain sendiri, saya buat sendiri, ada berkat, saya lakukan pelayanan kemana, pelosok-pelosok. Dan biasanya saya bawa selalu istri saya. Jadi pelayanan yang saya lakukan dalam penginjilan, saya biayain sendiri, saya danain sendiri, saya atur sendiri. Bagaimana saya membiayainya? Kadang-kadang saya bawa pakaian, saya beli di Tanah Abang, saya beli 35.000, saya jual 50.000. Saya beli 15.000, saya jual 30.000. Saya beli 75.000, saya jual 100.000. Itu keuntungannya, hanya sedikit keuntungannya. Itulah yang menjembatani pelayanan saya sampai saat hari ini. Ya kadang-kadang kalau ada di gereja-gereja yang panggil saya untuk khotbah, untuk membagikan pesan firman Tuhan, saya bagikan. Dapat berkat, puji Tuhan. Tidak dapat, alhamdulillah saya jalani dengan Tuhan. Semua pelayanan ini saya jalani bersama dengan Tuhan. Kemana, di mana, tidak tahu saya. Pokoknya saya jalan bersama dengan Tuhan. Selalu saya bawa istri saya.
Sekalipun banyak yang komplain saya bawa istri, pendeta bawa istri terus. Pendeta Aliudin bawa istri terus. Orang-orang Manado bilang, bro bawa istri terus. Ya saya bawa istri, namanya istri saya. Daripada bawa istri orang. Bayangkan saya jalani ini semua dengan iman saya buat. Ya, ada undangan-undangan gereja, itulah yang menolong saya. Ya, saya buat sendiri, saya hantu sendiri, tertatih-tatih saya buat sendiri, saya jalani sendiri. Sampai sekarang ini. Apakah menciutkan semangat iman saya? Tidak. Ibu yang bertanya hari ini, rahmatullah, Ibu rahmat Tuhan ini, yang bertanya dengan saya ini saya beritahu, saya ini penginjil yang tidak pernah pulang. Tidak pulang-pulang. Jadi Ibu jangan tanya di mana rumah saya. Saya aja tidak tahu di mana rumah saya. Makanya siapapun Anda yang punya rumah mengucap syukurlah kepada Tuhan. Kenapa saya tidak pernah pulang? Karena tidak ada rumah saya. Saya lihat ada teman-teman dikasih numpang rumah setahun, 2 tahun. Berbahagialah engkau yang dikasih numpang rumah. Belum ada orang yang kasih numpang rumah kepada saya. Ini saya bicara di hadapan Bapak Ibu semua dimanapun Anda berada. Saya tinggal di tempat orang yang punya usaha laundry. Karena saya cuci laundry, keluarga ini baik, Tuhan izinkan saya numpang di kamar yang cukup baik, sangat bagus. Jadi diberkatilah keluarga yang menumpangkan saya malam hari ini. Ya, jadi Ibu tadi bertanya bagaimana penginjilannya, itulah penginjilan yang saya lakukan. Mungkin ada pertanyaan sesuatu yang lain Ibu, yang mungkin saya mau dengar, sepertinya Ibu ini ada sedikit penasaran. Silakan. Mau tanya Pastor, kalau anak-anak bagaimana Pastor? Kan istri dibawa ya Pak Pastor ya, kalau anak-anak bagaimana? Istri saya bawa karena anak saya yang laki-laki usianya sudah 29 tahun dan yang perempuan sudah 28 tahun. Mereka puji Tuhan sudah Tuhan izinkan selesai kuliah dengan baik. Mereka melakukan aktivitas yang baik, ya mereka bekerja dengan baik, ya mereka hiduplah dengan baik sendiri. Ya, karena dulu mereka banyak menyusahkan saya, kali ini saya bisa menyusahkan mereka. Gitu. Ya, begitu Ibu. Jadi saya kan tidak menjaga-jaga anak saya lagi, sudah besar mereka, justru mereka harus jaga saya ini. Saya sudah usia sudah mulai ya sudah kepala 5 ya. Jadi mereka harus jaga saya sekarang ini ya. Ya, itu untuk keluarga saya Ibu. Oke, baik Pak Pastor. Satu lagi Pastor saya mau tanya, apa yang Pastor rasakan atau perbedaan yang Pastor rasakan sebelum dan setelah percaya sama Tuhan Yesus? Oh terima kasih. Waktu saya belum percaya dengan Tuhan, saya tertuduh dengan dosa. Setiap hari saya tertuduh dengan dosa. Makanya setiap hari saya katakan ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Artinya, tunjukilah aku ke jalan yang lurus. Setiap hari tunjukilah aku. Saya tertuduh dengan dosa. Dosa saya ini mengintimidasi pikiran, perasaan saya. Saya terus tertuduh, selalu tertuduh dengan dosa. Tetapi begitu saya mengalami Tuhan seperti saya katakan, saya betul-betul berkemenangan. Saya bersuka cita. Bayangkan saya punya tekanan, punya masalah, punya persoalan yang saya hadapi bertubi-tubi. Saya bisa tersenyum. Ini luar biasa sukacita yang diberikan oleh Tuhan. Makanya tidak salah Paulus katakan, mengucap syukurlah senantiasa katanya. Karena itu yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus. Yang dikehendaki Tuhan itu. Kenapa Paulus bisa mengatakan ini? Padahal dia tertekan. Dia dibelenggu, dia disesah, dia dipukulin mungkin, digebukin kata orang Jakarta. Tetapi dia bersukacita. Bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa. Jangan padamkan roh. Biarlah rohmu tetap menyala-nyala. Dan sampai saat hari ini saya alami. Kenapa rasul-rasul bisa mengatakan demikian? Karena mereka mengalami Tuhan. Sekarang saya mengalami Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup saya. Sekali Yesus tetap Yesus. Ini sukacita yang sangat luar biasa. Tidak saya dapatkan di dunia dimanapun.
saya dapat dalam Yesus. Apakah menciutkan iman perjalanan dalam pelayanan saya? Tidak. Kadang-kadang dulu saya cemburu sekali karena saya masih bayi rohani. Saya cemburu, kok orang enak sekali difasilitasi, kok orang enak sekali dikasih tiket, kok orang enak sekali dikasih numpang rumah. Belum ada orang kasih numpang rumah sama saya 1 tahun. Belum ada itu. Dulu saya cemburu. Bagi saya sekarang tidak peduli. Tadi saya katakan kepada ibu ya, saya ini hamba Tuhan yang nggak pulang-pulang. Kenapa nggak pulang-pulang? Karena tidak ada rumah saya. Jangankan rumah, 1 tiangnya aja saya nggak punya. Tapi apakah menciutkan semangat saya? Tidak. Saya tetap jalan bersama Yesus itu. Bagaimana anak-anak saya? Dia kos di sana 700.000. Yang laki-laki kos di sana 600.000 atau 700.000. Itu yang bisa dilakukan. Yang laki-laki di mana, yang perempuan di mana. Saya sudah percayakan anak saya sudah dewasa. Saya tidak bisa intervensi lagi kehidupan anak-anak saya yang sudah dewasa. Yang jelas saya sudah ajarkan kepada mereka. Saya sudah tanamkan nilai-nilai rohani kepada mereka. Mereka lah yang mencerna. Roh Kuduslah yang mengajar mereka, menuntut mereka, membimbing mereka sampai saat hari ini. Ya, itu yang bisa saya jawab, Ibu. Ya, Tuhan luar biasa ya Pak, pelayanan Pak Pastor. Ya, Tuhan Yesus menolong dan memberkati Pak Pastor ya dalam pelayanan selanjutnya, Pak. Ya, itu saja pertanyaan saya Pak Pastor. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Terima kasih buat pertanyaannya. Ya, terima kasih, Tuhan berkati. Tuhan Yesus memberkati Pak Pastor. Selamat malam Pak Pastor. Amin, amin. Ya, terima kasih untuk penanya dari rahmat Tuhan. Saya kira laki-laki ini Pak Pastor. Saya kira laki-laki, ternyata perempuan ya. Luar biasa yang ingin mengetahui, ingin mendapatkan berkat. Semoga rahmat Tuhan mendapatkan berkat berkati suami, istri, dan anak-anaknya. Oke, kita lanjut Pak Pastor. Ini belum ada yang masuk lagi. Pak Pastor Aliudin, ini tadi kan ngomong bahwa bersaksi kemana saja Pak dijalanin. Pak Pastor tidak perhitungkan Pak, bagaimana itu membutuhkan dana Pak Pastor, membutuhkan dana, membutuhkan keperluan yang luar biasa sampai ke pelosok-pelosok, sampai ke Sulawesi, Kalimantan, ke Papua, sampai kemana-mana tadi saya dengar itu pasti membutuhkan logistik yang sangat banyak. Bagaimana Pak Pastor itu sangat mengimani bahwa saya jalan saja, itu Tuhan yang memberkati. Sedangkan seberang ya, yang umat seberang mengatakan bahwa pastor atau pendeta itu gajinya besar, yang sokong orang-orang besar, pokoknya gajinya puluhan juta. Bagaimana Pak Pastor menanggapi hal ini gitu, yang mungkin sangat berbeda dengan apa yang saya saksikan pada malam hari ini yang cerah dan indah ini. Silakan Pak Pastor. Dari bulan lalu saya ada bicara di YouTube dari tim Instigasi Muslim mengatakan pendeta Aliudin ini dari gereja Bethel ya. Gereja Bethel dan didanai oleh gereja Bethel ya. Didanai dengan cukup besar. Sekarang saya sekalian menjawab dan sekalian menjawab juga tim Instigasi Muslim ya. Saya gereja Bethel aja nggak ngerti saya. Organisasinya bagaimana di Bethel aja nggak mengerti saya. Ya. Boleh dikatakan saya tidak tahu, sekalipun ada gereja Bethel yang mengundang saya. Saya hanya kasih tahu gereja Bethel, cerita jelas bagaimana gereja itu juga saya tidak mengerti. Bagaimana mereka katakan saya dibiayai oleh tim donatur yang besar dari gereja Bethel. Ya, saya katakan tadi, saya jual baju, saya bawa barang 20 kilo, berdua sama istri saya 40 kilo. 40 kilo yang bisa saya bawa, nggak bisa saya bawa 60 kilo, nggak bisa. Karena bagasi hanya 20 kilo.
Sekarang lebih sadis lagi, nggak boleh bawa bagasi saya. Hanya 5 kilo dikasih. Semakin dijepit saya jadi. Ya. Sudah terbatas, dijepit lagi. Apakah membuat lemah semangat iman saya? Tidak. Saya harus bisa memberitakan Injil. Makanya ada mutu saya. Injil harus diberitakan. Baik, buruk, susah, senang. Apapun itu. Ada uang saya terbang. Terbatas uang saya naik kapal laut. Tidak ada uang, saya jalan kaki. Berbulan-bulan, bertahun-tahun. Saya pernah 7 tahun lamanya menderita. 7 tahun. Mulai anak saya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, sampai 7 tahun saya menderita. Makanya saya heran juga dengan teman-teman. Ya saya salut juga dengan teman-teman sekarang. 3 tahun percaya dengan Tuhan. 4 tahun, 5 tahun diberkati sekali dengan Tuhan. Ya bagus, bangga saya. Ya, tapi sekali lagi, Bapak, Ibu, Saudara kekasih dimanapun Anda berada, saya tidak terlalu bangga dengan orang diberkati oleh Tuhan. Dan saya tidak terlalu bangga dengan orang mengalami mujizat. Tumor ganas disembuhkan. Tidak terlalu bangga saya itu. Yang saya bangga, orang itu berubah hidupnya dengan Tuhan. Sudah diberkati, dia berubah dengan Tuhan. Sudah mengalami mujizat, dia berubah hidupnya dengan Tuhan. Dia berubah. Dia dibaharui. Pikirannya berubah. Hati perasaannya berubah. Langkah jalan hidup dia berubah. Dia berubah karena Tuhan. Saya mengalami saya ini berubah karena Tuhan. Saya cinta dengan Tuhan. Saya cinta dengan kebenaran. Makanya saya mabuk. Firman Tuhan katakan mabuklah. Karena roh Tuhan. Jangan mabuk anggur. Saya dulu pernah mabuk anggur, mabuk minuman. Sekarang saya mabuk dengan roh Tuhan itu. Jadi kemana dan dimanapun saya bilang sama istri saya, mari kita jalan, kita menginjil. Bagaimana caranya? Tidak tahu, jalan aja. Kadang-kadang terbatas lagi, uang tidak ada. Ya. Tidak ada uang, saya jalan aja. Tuhan pelihara, Tuhan jaga. Terbukti sampai saat hari ini Tuhan jaga saya. Sesekali saya bilang sama anak saya, nah saya bilang gitu kan, atur tiket Bapak dulu. Bapak mau kemana? Mau ke Kalimantan. Ya atur lagi. Dengan Mama, iya. Tanggal berapa? Tanggal sekian. Saya bilang lagi. Nah, nama anak saya Bella. Bella, tolong atur tiket Bapak. Bapak mau kemana? Bapak mau ke Sulawesi. Sama Mama? Iya. Sama Mama. Sama Mama, tanggal berapa? Tanggal sekian. Lalu dia bilang, Pak ingat ya belum bayar ya? Ya, nanti Bapak bayar. Jadi dengan kata lain, saya sekarang sudah bisa mengganggu anak saya. Anak saya sudah bisa saya ganggu. Dulu tertatih-tatih saya jalan. Tapi saya setia. Saya tetap setia. Saya beritakan Injil itu. Desa, pelosok, kampung. Kadang di pinggir jalan. Kadang orang turun naik kereta api. Mau naik kereta api. Saya Injil. Orang naik bis saya Injil. Orang di pinggir jalan di samping saya Injil. Apalagi orang bertanya sama saya. Lebih gampang saya menginjili. Jadi menginjili di mana, kemana, tetap Injil bisa diberitakan. Ini situasi corona lewat media YouTube ini, lewat live ini, lewat YouTube ini saya bisa berbicara. Dengan kata lain saya melayani Tuhan. Saya bicara tentang kebenaran itu. Inilah Tuhan itu. Jadi tidak dibatasi ruang, tidak dibatasi waktu, tidak dibatasi jarak, tidak dibatasi dengan situasi apapun. Lewat modal kuota saya ini, saya bisa bicara, menginjili. Saya bisa bicara tentang Tuhan. Saya melayani Tuhan. Ya. Kalau gereja-gereja banyak gereja saya layani. Gereja Bethel, gereja Pentakosta, gereja Betani, GKI Bethlehem, GKI Immanuel, GKI Harapan, gereja Ekumene, gereja Mandarin, gereja apa aja yang mengundang saya layani. Kalau nggak ada yang mengundang ya saya buat aja cara sendiri. Contohnya seperti sekarang ini. Oke, itu jawaban dari saya. Silakan jika ada yang bertanya lain. Ya, Pak Pastor, luar biasa, sangat
memberkati ya, bahwa suasana situasi apapun dijalani ya. Memang orang benar itu pasti Tuhan sudah nyatakan ya Pak Pastor ya. Orang benar Amin. tidak meminta-minta. Bagaimana itu ayatnya Pak Pastor? Iya, iya. Yang itu akan diberkati gitu, tidak meminta-minta. Apa ayatnya itu Pak Pastor? Saya lupa ayat itu. Ya, yang jelas saya beritahu kepada saudara kekasih, Bapak Ibu dimanapun Anda berada, kita sibuk dengan Tuhan. Tuhan juga sibuk dengan kita. Saya sangat sibuk dengan Tuhan. Tuhan sibuk dengan saya. Ya, saya tidak muluk-muluk minta sama Tuhan, minta ini, minta itu. Yang saya minta, Tuhan, cukupkanlah saya. Jangan permalukan saya dalam pelayanan-pelayanan yang saya lakukan. Cukupkan saya. Itu aja permintaan saya. Nggak muluk-muluk saya minta ya. Ya, saya hanya cukupkan saya. Jangan permalukan kami satu keluarga. Jangan permalukan itu. Ya, sampai sekarang saya tidak meminta-minta pelayanan. Makanya saya bisa jelaskan dengan teman-teman, rekan-rekan penginjil hamba-hamba Tuhan. Janganlah melayani minta-minta. Bantulah, itu bikin malu Tuhan. Ya, kalau ada yang tergerak yang bantu, ya saya ambil. Saya melayani khotbah, saya diberkati, ya saya ambil. Tapi tolonglah, itu bikin malu Tuhan. Itu yang bisa saya jawab. Ya, saya jalani semua dengan Tuhan sampai saat hari ini. Ya. Tadi saya sudah katakan, ada uang saya terbang, kurang uang saya naik kapal laut, tidak ada uang saya jalan kaki. Pak Pastor, apakah lelah Pak melayani Tuhan? Apakah lelah atau makin semangat, makin membara melihat begitu banyak? Silakan. Entah kapan saya berhenti, saya tidak tahu. Yang jelas sampai sekarang saya jalan terus. Kemana-mana saya jalan terus. Kemana-mana. Kalau dipikir-pikir mau ke sana itu harus punya iman yang besar. Apalagi kalau ke Papua. Kalau kita ke Singapura 500.000 sudah bisa terbang. Ke Malaysia 500.000, 600.000 sudah bisa terbang. Tahun lalu saya terbang ke Manila 1 juta sudah bisa terbang. Apalagi ke Bangkok, Thailand 1 juta sudah bisa terbang. Tapi kalau ke Papua 3 juta baru bisa terbang. 1 orang, 2 orang saja sama istri saya 6 juta. Pulang pergi 12 juta daripada uang saya juga tidak tahu. Apakah membatasi saya? Jangan ke sana terlalu mahal. Saya tidak peduli, saya jalan. Kadang-kadang tidak ada lagi uang saya. Tidak ada lagi uang saya. ATM-nya ada. Kadang-kadang ATM ditarik 300.000 atau 500.000. Tidak keluar lagi dia. Kenapa? Karena tidak ada isinya. Sekarang ada isinya, sekarang ada. Saya bilang sama Bapak Ibu. Sampai begitu dulu. Saya jalan tidak tahu kemana, di mana saya tidak tahu. Jarang sekali saya tinggal di rumah Bapak Pendeta Petrus, Bapak Pendeta Yohanes, Bapak Pendeta Markus atau Matius. Jarang sekali. Saya beritahu kepada Bapak Ibu kekasih saya aja tinggal di itu, seorang pengusaha keluarga laundry, cuci pakaian. Saya tinggal di keluarga ini. Ya, tempo hari dulu tahun lalu saya tinggal di preman. Karena dia tinggal sendiri, saya numpang di preman itu. Ya, betul ini saudara. Di Papua kadang-kadang jemaat biasa aja, jemaat biasa. Punya anak 2, sangat sederhana. Saya tinggal di jemaat itu. Kadang-kadang rumah kasihan sekali. Sekali-sekali ada juga orang anak Tuhan, orang Kristen yang cukup diberkati dan dia minta saya tinggal di rumahnya. Saya juga alami seperti itu. Kadang-kadang pendeta, namanya pendeta berarti rumahnya cukup baik, cukup bagus. Sekalipun ada pendeta-pendeta hamba Tuhan yang sederhana ada, saya alami. Jadi suka duka saya alami, saya jalani dengan Tuhan. Ini yang sedang saya alami, yang saya lakukan sampai saat hari ini. Kapan berhentinya? Apakah capek? Apakah lelah? Saya tidak peduli. Saya pernah ke Gunung Tindung Bala. Gunung Tindung Bala di sana naik sepeda motor 3 jam.
naik sepeda motor, jalannya rusak-rusak 3 jam. Sembunyikan sepeda motor, kasih semak-semak pohon-pohon, lalu jalan di sana 5-6 jam. 5-6 jam, jalan kaki. Saya tempuh, pulang lagi 5-6 jam. Apakah dapat sesuatu di sana? Tidak. Justru kita keluar uang, kita beli supermi, kita panggil anak muda untuk membawa supermi atau aqua untuk ke gunung sana. Ya, sampai begitu juga saya alami. Menciutkan semangat iman saya tidak. Kalau saya melayani satu gereja, saya dapat berkat, saya pergi ke Pulau Batam, Pulau Bintan, suku-suku laut. Saya bisa 1 minggu di suku laut. Apakah dia dapat berkat di sana? Tidak. Kadang-kadang kita yang keluar untuk masa hari-hari, untuk meninggalkan uang sedikit untuk keluarga yang sangat sederhana itu. Dan ini yang saya alami. Jadi suka duka, suka cita terus saya jalani dengan Tuhan. Ya, ada pengalaman sukacita yang sangat luar biasa tersendiri melayani Tuhan. Apa sukacitanya? Orang percaya dengan Tuhan. Orang berubah dengan Tuhan. Orang merespon dengan Tuhan. Orang merespon dengan kehidupan yang benar itu. Jadi kekristenan itu orang-orang Kristen yang melayani Tuhan, yang menginjili, mengubah orang nggak benar supaya benar, yang sakit supaya sembuh, yang bermasalah supaya tidak bermasalah, dan yang begini dibilang sesat. Yang begini dibilang sesat. Mengubah orang, cara berpikir salah supaya benar, hati perasaan dia salah, kita buat benar. Yang begini dibilang tidak benar. Tapi sekali lagi, saudara kekasih, Anda dimanapun Anda berada, jangan kita bela-bela diri. Saya aja nggak bela-bela diri saya. Kalau ada orang jahat di sana, ada orang tidak benar di sana, untuk apa kita datang ke orang jahat di sana jika orang ingin jahat sesuatu kepada kita? Jadi jangan bela diri, apalagi Tuhan kita. Tuhan tidak perlu dibela. Dia sanggup melakukan dengan caranya Tuhan itu sendiri. Ya. Saran saya, jangan kita banyak klaim komplain lagi dengan situasi keadaan yang kita alami. Saya alami sampai saat ini. Apakah menciutkan semangat saya menginjili melayani Tuhan? Tidak. Sekarang semakin bertambah usia saya, semakin semangat saya melayani, tidak putus-putus. Saya ini hamba Tuhan, saya ini penginjil yang tidak pernah putus-putus. Tidak berhenti-berhenti. Sampai saat hari ini. Saya jalani, saya rendahkan diri saya. Saya belajar fokus dengan Tuhan. Saya pergi kemana saya tidak tahu. Yang jelas, hampir seluruh Indonesia ini saya jalani, saya kuasai. Seluruh Indonesia. Ada orang bicara, saya keliling Indonesia, saya tahu Indonesia. Padahal orang itu baru jalan 2 tahun, 3 tahun. Saya beritahu kepada Bapak Ibu, sudah hampir 30 tahun saya percaya Tuhan. Baru saya tahu Indonesia. Kalau baru setahun, 2 tahun, paling-paling titik-titik kota, mungkin di Semarang, mungkin di Surabaya, mungkin di kota Medan, mungkin di Jakarta, mungkin di Papua, titik-titik kota, iyalah tahu lah semua Indonesia. Saya membuktikan dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah berbagai macam ragam bahasa, corak, budaya, karakter. Saya masuk. Kalau kita memasuki Kalimantan, di Kalimantan ada suku Dayak. Saya tahu suku Dayak, Dayak Ingau, Dayak Tunjung, Dayak Kenyah, Dayak Iban, Dayak-Dayak saya tahu. Sampai begitu. Nah, itu baru saya tahu. Jawa sampai saya tahu bahasa Jawa walaupun tidak sempurna. Sunda sampai saya tahu bahasa Sunda. Saya tahu ngomong Sunda. Biasa ngomong Sunda. Sok. Saya biasa ngomong Sunda. Saya bisa bahasa Sunda. Timur saya tahu bahasa Timur. Malaysia saya tahu bahasa Malaysia. Jadi banyak bahasa saya dengar, dialek-dialek sampai saya mengerti bahasa itu. Ya. Tidak lelah, tidak capek. Semakin capek, semakin lelah, semakin ada tantangan, semakin ada persoalan. Tetap sukacita bersama dengan Tuhan. Berbahagialah, saya dapat merasakan
Kadang dalam tantangan, makanya ada khotbah saya padang gurun. Lewat tantangan, masalah, persoalan yang saya alami, itulah kekuatan saya berbicara tentang Tuhan. Dengan kata lain, khotbah-khotbah yang saya tuangkan itu yang saya alami. Semua khotbah yang saya alami, saya tuangkan lewat khotbah-khotbah saya. Bapak Ibu yang kekasih dimanapun Anda berada yang ingin tahu lebih banyak tentang saya, ya khotbah-khotbah saya bisa hampir dilihat itu Aliudin spasi Oke, O dengan K, Oke. Ya, saya baru pasang YouTube saya baru kemarin, minggu kemarin. Karena saya tidak canggih, saya tidak hebat. Paling enggak Bapak Ibu bisa lihat di situ juga untuk kesaksian saya yang lebih jauh lagi. Ya. Oke, silakan ada lagi. Iya, belum ada Pak Pastor. Ya. Tadi saya baru dapat WA, ada yang ingin apa namanya tuh membagikan berkat ya, mungkin walaupun sedikit. Dia tergerak melihat YouTube kita ini. Jadi puji Tuhan, semoga ini menjadi berkat. Bukan, tadi Pak Pastor bilang bukan tipe yang meminta-minta, tidak. Tapi memang pastor ini apa adanya, ya. Kalau kita lihat di YouTube-nya Pak Pastor, dia sudah kemana-mana. Dia kemana-mana itu dia selalu shooting, dia selalu videokan, ya. Di sungai kah, lagi dengan kapal-kapal apa ya, kemarin di Manado ya Pak Pastor ya. Dia selalu videokan ya. Mungkin yang paling terdalam Pak Pastor yang pernah dikunjungi mungkin wilayah atau daerah mana Pak Pastor yang benar-benar sangat-sangat terdalam Pak Pastor melayani sampai ke pedalaman? Mungkin di wilayah mana Pak Pastor atau provinsi mana? Sayang sekali berapa 5 tahun ke atas saya, 5 tahun ke atas sana dulu, 5 tahun yang lalu ke atas ke sana, ke belakang maksud saya. Saya tidak mempunyai handphone yang cukup baik. Karena saya sangat sederhana. Kalau bisa itu saya dulu punya handphone yang cukup baik, saya bisa syuting semua aktivitas kegiatan saya. Dan waktu dulu kan tidak ada YouTube tidak canggih seperti sekarang. Pengalaman terdalam yang tidak pernah saya lupakan. Bagaimana saya bisa masuk di Papua Nugini, bukan Papua Indonesia. Tidak pernah saya kenal orang di sana, tapi saya berani masuk sendiri. Coba. Waktu itu kebetulan saya tidak bawa istri saya. Karena ini eksperimen saya. Perjalanan 5 hari, 6 hari baru sampai, baru tiba. Naik truk, naik jeep, gantung-gantung, tidur di truk, minum gak jelas, makan apa lagi, uang gak ada. Itu pengalaman yang sangat indah. Mau buang air besar saya tidak tahu. Saya tanya sama pendeta di sana, excuse me, I want go to bank, go to toilet, go to restroom. Okay, you go there. Dia bilang you go there, kamu pergi ke sana. Saya mau buang air besar. Dia bilang pergi ke sana. Sana mana saya tidak tahu. Pokoknya ke sana. Di mana sana saya tidak tahu. Saya cium-cium bau-bau, berarti di situ. Sampai begitu. Setiap hari saya minum air hujan. Air hujan dari atap. Atapnya sudah nggak jelas. Apalagi tampungannya, tongnya. Tongnya nggak jelas. Saya lama di Jakarta. Saya tahu ilmu kesehatan. Tidak sehat, tidak steril. Saya tidak mau minum. Lama-lama haus saya minum. Berminggu-minggu saya minum seperti itu. Air hujan turun saya minum. Makan lagi sudah tidak jelas. Apa yang mereka makan? Mereka bakar, rebus, makan. Saya harus bisa sama seperti mereka. Dan kalau kita kan ada sarapan pagi, ada makan siang, ada makan malam. Tidak ada begitu-begitu, makan 1 kali aja. 1 kali. Makannya pun ubi atau keladi. Saya makan ubi bergumul, saya makan, lalu saya minum lagi. Setelah saya makan 2 potong, saya gigit, lalu saya minum. Untuk dia supaya turun. Saya bingung dengan orang-orang di Papua, karena itu makanan mereka.
Itu budaya mereka, dia bisa makan 5 ubi, 6 ubi tertelan sama dia. Bagaimana kita makan ubi dan keladi yang tidak pernah saya makan makanan pokok seperti itu. Saya pernah makan ubi paling satu potong kah. Ini makanan seperti itu. Tapi Tuhan baik. Saya masih bisa bertahan. Saya bisa hidup. Saya masih kuat. Dan saya masih hidup sampai sekarang ini. Karena saya berpikir, kenapa orang Papua badan besar-besar, dia makan ubi. Wah, saya tidak mau kalah, saya makan juga itu. Kalau kenapa mereka bisa hidup, saya juga hidup di situ. Berbulan-bulan saya alami. Saya masih bertahan sampai saat hari ini. Mau pulang, saudara kekasih. Mau pulang saya ke Jakarta. Hampir saya tidak bisa pulang. Kenapa? Tidak ada tiket untuk pulang. Tunggu lagi berbulan-bulan, baru saya bisa pulang. Sampai-sampai itu terjadi dalam hidup saya. Beberapa tempat saya juga pernah layani di Kalimantan, Pontianak, karena sangat sederhana. 2 bulan saya layani. Hampir tidak bisa pulang. Jadi suka duka dalam pelayanan yang saya lakukan. Saya jalani dengan Tuhan. Justru lewat itu saya bisa bersaksi. Apalagi lewat Padang Gurun dulu waktu anak-anak saya masih kecil. Kami tinggal di pinggir rel kereta api. Kalau kereta api lewat, kudus. Saya di pinggir rel kereta api itu. Di Keramat Sentiong namanya. Keramat Sentiong di dekat Senen. Kalau ada kereta api ke Jawa, saya lagi tidur pun goyang-goyang. Seperti itu. Saya alami. Itu pun saya harus bayar. 35.000. Hamba Tuhan yang mengontrak rumah, kamar, gubuk-gubuk, 35.000. Sayalah orangnya. Tukang bakso bisa bayar 50.000. Tukang nasi goreng, mereka bisa bayar 75.000. 1 bulan. Waktu dulu tuh tahun 90-an. Tapi saya percaya dengan Tuhan. 35.000 hampir saya tidak bisa bayar. 35.000 1 bulan. Dan orang-orang di pinggir rel kereta api Keramat Sentiong di dekat Senen, Jakarta Pusat menghina saya. Lu orang Kristen. Lu dulu orang Aceh. Lu masuk Kristen. Kaya kagak lu. Miskin ya lu. Bego lu. Tolol lu. Dia bilang minta maaf. Anjing lu. Ya lu deh. Nah itu pengalaman-pengalaman yang saya alami. Apakah menciutkan semangat iman saya? Tidak. Sampai saat hari ini. Saya tetap beriman dengan Tuhan. Saya masih bisa pakaian yang bagus. Lihat pakaian saya bagus kan? Walaupun mereknya Casio. Bapak Ibu tahu mereknya Casio. Kenapa saya bilang Casio? Karena dikasih orang. Aku tidak melemahkan semangat iman saya. Saya tetap beriman. Saya percaya dengan Tuhan. Lokasi. Jangan Bapak Ibu dipikir saya di Jakarta itu sudah baik sekali. Di Jakarta kami pernah mengalami. Kami susah makan. Kata orang, makan nasi dengan garam. Siapapun engkau yang mendengar kesaksian saya ini, jikalau engkau masih bisa makan nasi dengan garam, mengucap syukurlah kepada Tuhan. Kami pernah mengalami hidup yang tidak pantas lagi. Ya, tapi apakah menciutkan iman semangat saya? Tidak. Saya tetap bersandar dengan Tuhan. Jadi tim investigasi yang mengatakan saya didanai, saya disponsori, saya beri jelas hari ini. Kalau saya ada yang sponsori saya, ada yang biayain saya, ya berarti berdosa saya berbohong. Saya buat sendiri, saya danai sendiri, saya atur sendiri. Ya kalau saya melayani di gereja lalu saya diberkati kan wajar, itu kan yang saya lakukan. Ya, pesan firman yang saya bagikan sama kan kayak Ustadz khotbah ceramah lalu dia dibayar kan wajar. Ya saya juga kalau alami itu kan wajar juga. Tapi sekali saya sangkal salah, apalagi bilang saya dari Bethel, salah. Saya aja tidak tahu Bethel.
didanai salah. Dan mengatakan saya bukan orang Aceh salah. Apalagi mengatakan saya orang Batak sudah tambah salah. Saya asli orang Aceh, Pidi, Kabupaten Pidi, kotanya Sigli. Saya asli orang Sigli. Oke, hambanya lanjut. Ada pertanyaan apa lagi? Mungkin bisa tadi terakhir tuh Pak Pastor bilang Aceh. Mungkin bahasa Aceh Pak Pastor yang apa ya? Oke, saya mengerti. Terserah Pak Pastor lah. Saya nggak ngerti Iya. soalnya bahasa Aceh. Silakan Pak. Saya menyapa Bapak Ibu kasih dimanapun Anda berada saat hari ini. Ya, saya coba dengan bahasa Aceh. Ya, memandum urang getanyo awak Aceh di Pat Jino draw ne ulun ne kalen leun ne dengar sulun nyau. Nyau Aliudin ni lung awak Aceh lung asli urang Aceh. Bahasa Aceh lung nyau handatat pai. Lun nyau pegah bahasa Aceh, lung pegah bahasa Aceh. Pakan bahasa Aceh lung hanapah le. Karena trip tap lun. Le puluh tun lun kana di Jakarta. Na inau, na ide, na barang kapat lun na. Jadi kale puluh tun lun anak tamang di Aceh. Tapi lung mufum tak bahasa Aceh. Mesti awak Aceh pegah bahasa Aceh pasti lung mufum. Bah lung hanam pahle lagi nyo, bahasa lung ka lagi nyo. Memang nyaw lah ilung ka trip tat. Le puluh tun lun ka na di Aceh. Jadi trip tat. Jadi nendengarlah nyaw bahasa Aceh lung yang ka na pahle. Nyaw lung pegah apa awak draw nu dipat jinau mungkin keluarga lung, kakak abang lung, adik lung, memandum keluarga lung. Lung percaya ngan Isa Al-Masih ngan Tuhan nyau. Kena yang juk nyau, juk ji, nyau lung rasa. Lung merasa. Lung juk merubah nyau. Dalam mulai lung, dalam pikiran lung, dalam hati lung. Allah yang ubah lewat roh. Lung fikir awak Kristen menyembah patung, ken patung roh. Nah, baru kita yang percaya ngan roh, ngan Isa Al-Masih. Dalam Al-Quran ini pegat Isa azza siratul mustaqim. Dia pegat dialah jalan yang lurus itu. Dia pegat lagi nya. Jadi nempatihlah lung yang percaya. Jinau awak Aceh dulu. Jangan belon yang mententre dulu. Pali pagi banyak pagi ludat awak Aceh. Barang kapat na di Kalimantan na awak Aceh kau percaya. Di Jakarta na, di Medan pulau, di Papua ludat awak Aceh Cina, awak Aceh ludat yang percaya. Di pegah tak awak kamu awak punguh je, Aceh punguh, lung kapunguh ada apa. Yang punguh-punguhnya lah kau percaya dengan Tuhan. Pokok ji lung berubah, hati lung berubah, pikiran lung berubah, nyaulah. So yang ubah Tuhan, Allah Subhanahu Wa Taala. Lewat roh Allahnya, Rasulullahnya. Yang lung imani jinau. Nam, menyelengkan si draw-draw ngen lung si A, si Polan, si Polin, susah dan lung pegang. Pokok ji, lung puturi, Lun Aliudin bin Zainul Abidin, awak Aceh. Yang bahasa Aceh, kahanapai. Orang Medan pegah, ya silap-silap sedikit, enggak apa-apalah. Hanapilah silap-silap sedikit. Pokok jilung mufum bahasa Aceh. Bahan apa ini. Jadi respon dari awak-awak Aceh pegah. Jadi kalau awak Aceh, bahasa Aceh apa ini. Memang betul lung apa ini. Bahkan karena lung trip di Medan, lung trip di Jakarta, lung trip di Jawa, lung trip di Timur, lung trip di Malaysia. Mufum tak lung bahasa Malaysia. Jadi lung Aceh. Belum mati tsunami, wati tsunami lung me awak Amerika yang letak di rumah lun, kantor di rumah lun. Pulau di Banda Aceh yang di Banda Aceh na restoran casual, raya tak restoran casual, lung yang pegat
nanlun, memandum nanlunnya. Nah, jadi nyan kelun orang Aceh. Wate tsunami dong bantu letat 5 ton dong bantu di Aceh. Jadi sigurd lun awak Aceh. Bahasa napah ini, tapi lun awak Aceh. Ya Pak, mungkin begitu aja. terjemahkan Pak, biar bisa penonton yang mendengar bisa mengerti Pak. Mungkin disimpulkan aja Pak, tadi omongannya panjang Saya juga sih. simpulkan, saya mengatakan kepada saudara-saudara Anda dimanapun berada, saya ini orang Aceh. Saya lahir di Aceh, tepatnya di Pidi, kotanya Sigli. Saya ini betul-betul asli orang Aceh. Sekalipun dialek bahasa Aceh saya mungkin agak terganggu sedikit. Kenapa? Karena saya pernah di Medan, saya pernah di Jakarta, saya pernah di Jawa, saya pernah di Timur, dan saya pernah di Malaysia. Saya sangat tahu bahasa Malaysia, saya katakan. Jadi dialek saya, karena Anda orang-orang mengatakan saya ini bukan orang Aceh di YouTube yang lain, saya katakan begitu tadi. Kenapa? Masa bahasa Acehnya ada dialeknya Medan? Ya karena saya pernah di Medan, saya lama di Medan, bahkan saya diangkat oleh keluarga si Manjuntak di Medan, si Tombuk dari Tapahan Baligi nomor 10 Onom. Jadi saya masuk, saya pernah di Medan, bahkan saya tahu kota Medan. Jangankan kota Medan, Sumatera Utara, Tanah Batak saya tahu, Siantar, Toba, Samosir, Borbor, Posea, saya tahu itu. Jadi saya kasih tahu lagi, saudara kekasih dimanapun Anda berada, yang menilai saya ini orang Batak sudah salah. Saya asli orang Aceh. Betul-betul saya asli orang Aceh. Siapapun yang berbahasa Aceh sama saya, pasti saya tahu artinya. Karena saya orang Aceh. Sekalipun bahasa Aceh saya ini sudah agak berbeda. Sudah terkontaminasi. Ya. Dialeknya ada Medannya, ada Melayu Malaysia, ada Timur. Saya tahu bahasa Timur, kakak. Kemana? Bapak Ibu? Beta, saya tahu bahasa Timur. Jadi terkontaminasilah bahasa saya dengan dialeknya. Tapi tetap saya ucapkan kan bahasa Aceh. Tadi bukan bahasa Batak itu, bahasa Aceh. Jadi saya Aliuddin bin Zainul Abidin asli orang Aceh. Tidak ada kepalsuan. Kalau anak saya palsu, bapaknya Aceh, mamanya Betawi, berarti anaknya Abed, maksudnya Aceh Betawi, itu baru agak palsu. Kalau saya asli orang Aceh, titik Aceh di mana saya tahu itu, mulai dari Pangkalan Brandan, Pangkalan Susu, Langsa, Loksmawe, Pidi, Sigli, Banda Aceh, Takengon, Melabo, saya sudah keliling itu sampai pulau sana, Pulau Sabang. Jadi sekali lagi, ya tadi saya bicara, ya ini saya asli orang Aceh, sekalipun dialek saya agak terkontaminasi sedikit, tapi saya bisa keluarkan saya bahasa Aceh. Jadi yang mengatakan saya di YouTube yang lain saya bukan orang Aceh, salah, sudah salah. Apa buktinya? Waktu tsunami 2004 saya bawa orang-orang Amerika di rumah saya. Dan saya bikin restoran terbesar di Banda Aceh, namanya Caswell Restaurant. Nama saya, semua saya, yang atur saya, karyawan hampir 30 orang. Caswell Restaurant yang buat, cari tahu, pasti saya. IPS International Personnel Service, itu NGO dari Amerika, di Aceh, di Sigli. Siapa yang bawa? Saya ini. Itu menunjukkan saya orang Aceh. Jadi yang salah menilai saya bukan orang Aceh, ini saya asli orang Aceh. Ya mungkin begitu aja, tadi saya terangkan itu hambanya, silakan. Berarti Pak Pastor walaupun sudah berbeda iman, tetapi masih ya waktu ke badai tsunami masih mau membantu ya di Aceh. Oh ya, tadi saya kurang jelaskan. Berbeda iman. Kurang jelaskan dengan terang ya. Saya 5 tahun membantu tsunami di Aceh. 5 tahun membantu tsunami di Aceh.
Ada NGO IPS International Personnel Service itu di rumah saya. Kantornya rumah saya. Saya menerjemahkan bahasa Inggris, bahasa Aceh dengan bahasa Inggris saya yang sederhana. Bahasa Inggris, bahasa Aceh, bahasa Aceh, bahasa Inggris di rumah saya. Jadi sekali lagi orang Aceh yang mengatakan saya bukan Aceh, itu buktinya. Di rumah saya di Sigli. 5 tahun berjalan NGO di rumah saya. Bangun sekolah, bangun rumah, atur semua, dan dibilang yang begini kafir. Kami tidak banyak bicara-bicara tentang Injil, tentang iman. Kami hanya bantu. Itu pun disalahkan. Makanya saya buat itu NGO di rumah saya, IPS, International Personnel Service. Puluhan orang-orang asing, ganti lagi bulan depan, ganti lagi bulan. Ini saya Aliuddin. Dan sekali lagi saya tegaskan, di Banda Aceh ada restoran namanya Casual, restoran saya yang buat. Saya yang atur. Kenapa namanya Casual? Casual itu teman saya namanya Henry Hermon Casual. Dia minta tolong sama saya, Ali, can you help me? Kamu bisa bantu saya? I will make some restoran. Dia membuat restoran. Anda bisa bantu, saya bantu. Itulah. 3 lantai, 2 ruko, 3 lantai saya satukan, saya sekat, saya atur semua. Nah, itu. Jadi, saudara yang mengatakan saya bukan orang Aceh, saya lihat dari respon-respon, ya, saya kasih tahu, saya orang Aceh. Dan saya yang bangun itu. Yang menghina saya, yang mencaci saya, bilang saya pungo apa, pokoknya saya berubah. Saya berubah, hati saya berubah. Kalian marah silakan, kalian benci silakan. Saya harus kasih tahu kepada kalian semua, aku tidak pernah benci. Aku sayang kalian. Aku peduli dengan kalian. Sampai saat hari ini. Kenapa? Karena itu yang diajar oleh Tuhan. Sifat Tuhan itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Pengasih dan penyayang. Nah, jadi saya katakan kepada teman-teman saya, kalau kita membenci orang, sakit hati dengan orang, kecewa dengan orang, itu salah. Karena kita harus mengasihi orang. Orang nggak benar, mari kita buat supaya benar. Orang salah, mari kita buat tidak salah. Orang melakukan dosa, mari kita kasih tahu supaya jangan melakukan dosa. Orang yang melakukan kejahatan, mari kita buat yang tidak jahat. Yang beginilah dikatakan sesat. Inilah yang saya lakukan, saya kumandangkan saya. Sekarang saya beritakan Injil itu, kebenaran itu, yang benar itu. Kata bahasa Aceh, abaget, kabar baik itu. Orang nggak benar supaya nggak benar. Orang keluarga mau cerai, saya datang, saya supaya jangan cerai. Tuhan tidak ajar itu cerai-cerai. Ya, satu tubuh sudah disatukan oleh Tuhan. Yang begini-begini saya cari kemana di mana seluruh Indonesia ini. Saya tertolak di Aceh, saya bergerak tempat lain. Saya tertolak di sini, saya bergerak tempat. Dunia sangat luas. Saya hanya mencari yang salah supaya benar, yang berdosa supaya tidak berdosa. Nah, itu aja. Tapi yang begini dibilang salah. Ya mungkin begitu aja hambanya. Luar biasa, Pak Pastor. Ya, biasanya kalau pastor atau pendeta itu ngeringkek atau kalau bahasa apanya tuh ya, diam doang di gereja berkhotbah, ya. Yang saya tahu, saya kenal tuh begitu gitu loh. Jadi ini luar biasa kesaksian Pastor Aliuddin ya, yang awalnya belum mengenal Yesus sebagai juru selamat, asal Aceh ya, yang sudah tadi dibuktikan dengan dialog Acehnya ya. Kalau kalau saya pribadi walaupun katanya ada campuran Medan, tapi masih lancar lah. Saya juga pernah ke Aceh, pernah inilah dari tugas. Bahasanya hampir sama begitu sih Pak. Hampir Memang kira-kira bahasanya begitulah. begitu. Bahasanya memang begitu, cuman dialeknya agak ada Melayunya, ada Medannya. Lihat bahasa Indonesia saya aja ada dialek Medannya. Aku betulnya itu dari Medan sudah, ya kan? Cuman dialek bahasanya tetap sama, cuman aksennya berbeda. Ya, betul Pak Pastor. Mungkin ada pesan Pak Pastor. Ini karena sudah 1,5 jam lebih
dan belum ada lagi yang masuk. Nggak apa-apa, kita akhiri aja. Ada pesan Pak Pastor untuk kita yang mendengarkan channel ini, apakah kita harus berdiam saja misalnya di gereja, apa pastor atau pendeta, hanya berdiam saja di gereja, atau pergilah ke seluruh segala bangsa, jadikanlah semua bangsa muridku. Silakan Pak Pastor untuk penutup dan berkat yang Tuhan berikan ke pastor untuk kita menerimanya. Silakan Pak. Pesan saya buat hamba-hamba Tuhan, penginjil-penginjil khususnya yang menginjil, yang satu profesi dengan saya, ya mungkin Anda masih bisa pulang, berbahagialah. Saya tidak bisa pulang karena keluarga saya marah, keluarga istri saya marah. Yang pertama itu, saya nggak pulang. Yang kedua, saya tidak punya rumah. Makanya penginjil hamba Tuhan yang punya rumah mengucap syukur. Atau engkau dikasih numpang rumah. Belum pernah ada orang kasih numpang rumah sama saya. Belum pernah. Jadi jikalau engkau dikasih numpang rumah, mengucap syukurlah. Dan jikalau engkau penginjil, tapi engkau diam aja nggak bisa berbuat apa-apa. Saya ada beberapa penginjil di Jakarta, saya bilang, kenapa nggak pergi penginjil? Aduh, corona. Bagi saya tidak ada corona. Corona di Jakarta, janganlah di Jakarta. Saya pergi kemana-mana. Untuk apa saya tunggu corona? Sehingga nggak bisa menginjili. Bagi saya bisa menginjili. Corona bulan Maret saya ada di Pulau Batam. Bulan Mei saya ada di Medan dan di Aceh. Bulan Juni, Juli saya ada di Pulau Bali. Bulan Agustus, September saya ada di Sulawesi. Jadi saya ada di mana-mana, nggak membatasi corona kah, koronika. Bagi hamba Tuhan mungkin pendeta saya ingatkan, ya, mungkin nggak bisa lagi ada ibadah, kan bisa live streaming lewat media handphone. Nggak bisa live streaming, bisa khotbah sendiri. Saya sering khotbah 10 menit, 15 menit. Di gunung saya, gunung mana saya cari aja gunung-gunung. Saya khotbah ini itu gunung. Lalu saya kirim, kan bisa. Di pantai, saya khotbah di pantai. Di kebun, di hutan, saya khotbah kayak orang gila. Hutan saya khotbah. Lalu saya kirim. Jadi nggak ada alasan nggak bisa menginjili. Nggak ada alasannya. Lewat media, YouTube bisa. Lewat handphone ini. Saya sudah membuktikannya. Saya naik angkot sekali, naik angkot lagi 2 kali. Lalu saya naik ojek ke gunung. Gunung-gunung banyak saya kunjungi sekarang. Ya, untuk lebih jauh Bapak Ibu lihat aja di YouTube saya, Aliudin itu. Saya di gunung mana saya lihat itu. Saya pergi, saya bisa khotbah di gunung. Saya bisa khotbah di hutan. Saya bisa khotbah di pinggir pantai, bisa. Jadi pendeta-pendeta hamba Tuhan, dimanapun Anda berada, jangan kecil hati. Maju terus. Pantang mundur. Sekali Yesus, tetap Yesus. Sampai selama-lamanya. Apakah Tuhan izinkan saya tidur di pinggir jalan? Tidak. Saya tetap bisa makan. Saya bisa hidup. Saya bisa perjelas kepada Bapak Ibu. Saya tidak tahu hidup saya bagaimana. Tapi saya bisa yakinkan. Kami dipelihara oleh Tuhan. Sampai saat hari ini. Ya, pesan saya sekali lagi, penginjil, pendeta, hamba-hamba Tuhan, jalani penuh sukacita, jaga sikap hati, berjalan dengan Tuhan, andalkan Tuhan, setiap hari dengan Tuhan. Jangan andalkan pikiranmu, kepintaranmu, jangan andalkan kekayaanmu, seberapa kayalah engkau, seberapa pintarlah engkau. Jangan andalkan orang tuamu, jangan andalkan anakmu, jangan andalkan jemaatmu, jangan andalkan orang sekelilingmu. Andalkanlah Yesus, Tuhan yang tidak pernah bohong. Apa yang dikatakan, ya dan amin. Dia katakan, pergi, beritakan Injil, baptis, ajar dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ini yang sedang saya lakukan, saya pergi. Tidak sampai di situ. Aku menyertai.
Allah Immanuel. Tuhan menyertai kita sampai saat hari ini. Sampai sekarang saya tidak sabar rasanya ingin terus bicara tentang Tuhan. Ya. Oke, namanya? Ya, terima kasih Pak Pastor Aliudin. Kita tidak terasa hampir 2 jam ya, 1 jam 40 menit. Luar biasa. Saya kira-kira umur berapa Pak? Kita sudah saling telepon tapi Iya, tidak saya tanya. hanya beritahu usia saya beritahu dari anak saya dulu. Anak saya usianya 29 tahun yang laki-laki. Yang perempuan anak saya usianya 28 tahun. Dan isi saya sekarang usianya jalan 55 tahun. Dan saya sekarang usia saya rahasia. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan aja, saya hanya beritahu usia saya di atas kepala 5. Jadi bayangkan aja mau berapa 5-nya ke atas, Bapak Ibu bisa bayangkan. Anak saya yang laki 29 tahun, yang perempuan 28 tahun, isi saya 55 tahun, dan saya rahasia. Ya, begitu aja Bapak Ibu yang dikasih. Luar biasa. Soalnya Pak Pastor Ya. Aliudin, mukanya itu Ya. gitu. Mukanya itu apa ya? Kayak 40-an lah, nggak sampai 50 gitu. Luar biasa. Iya, betul. Makanya saya tanya begitu Pak Pastor, karena memang seger gitu, seger, cerah, ya. Karena Memang kayak sukacita terus dengan Tuhan, amin, ya. amin, betul. Bersukacita terus. Dan kata isi saya ganteng, kata isi saya. Haleluya. Baik Pak Pastor, terima kasih. Ya. Kita tutup pertemuan kita. Ini hampir 2 Ya. jam ya. Terima kasih Pak Pastor atas kesempatannya untuk menyaksikan berkat Tuhan. Pak Pastor memberikan kesaksian bahwa apapun agamamu, lakukanlah ibadahmu dengan baik ya. Yang Kristen lakukanlah dengan yang ibadah dengan baik. Islam juga Muslim lakukan ibadah baik. Kita jangan jangan saling kita perang, jangan saling kita menghujat, jangan saling kita mencerna, mencerca. Karena di atas itu Tuhan pasti nggak suka ya. Apapun Tuhan Kristen, Tuhan yang Muslim, Hindu, Buddha, tidak akan suka kita melihat kita saling mencerca, saling membunuh, saling menuding, saling menghujat. Saya rasa begitu. Kita secara logika dan logis dan waras pasti akan berpikir Tuhan itu tidak suka kejahatan. Jadi pesan dari Pastor Aliudin bahwa kita Muslim, Kristen, Hindu, Buddha, baik-baiklah kalian. Ibadahlah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Amin. Jadi biar menjadi berkat bagi semua, Pak Pastor, bukan buat umat Kristen saja kesaksian Pak Pastor jadi berkat. Buat umat yang lain pun pasti ini menjadi berkat bahwa dalam segala perkara, dalam segala persoalan yang Pak Pastor hadapi, semuanya dilalui dengan penuh sukacita. Itu karena ada hadirat Tuhan yang menyertai Pak Pastor dan keluarga. Sehingga kemanapun, ke dalam lembah, pedalaman pun Pak Pastor masih tetap, Pak Pastor Aliudin masih tetap semangat, penuh sukacita, dan tidak mundur dalam melayani Tuhan. Saya rasa itu Pak Pastor, terima kasih. Ya. Kita jumpa kembali di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati Pak Pastor. Tuhan Yesus memberkati.